Berarti saya belajar tuh 97 ke 2007, 10 tahun saya belajar sound system, baru pegang operator. Wah, emang saya operator apaan? Mahal banget saya gitu. Kini kau pergi dan tak kembali, tinggal kenangan dalam benakku yang kan selalu ku ingat. Kini kau pergi untuk selamanya, ayah maafkanlah anakmu, hanya doaku untukmu. Yeay, Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Wuhuu. Kali ini kita kedatangan anak band. Halo Mas Heru Triswandaru. Halo, saya manggilnya ibu apa neng apa Ade. Halo Eka, ya Allah Eka. Orang pertama yang manggil Isun Ade. Halo Ade Eka priben. Lu kayak merek bis ya namanya ya? Emang ada Mas? Ada di Jawa Timuran ada namanya bis tuh, itu kayak gitulah. Oh, bis mereknya. Eka. Ya Eka tuh kan apa aja, nganuin mobil, pelatihan. Eka. Iya sih. Ya emang pasaran banget. Nama Itu kan buku maksud Ira gitu kan Mas? Iya maksudnya ya, gitu. Isun namanya pasaran gitu. Iya bener. Itu dosa Iya. gak sih Ira-iraan ke orang tua? Ya Allah, perasaan sayanya tua banget ya. Gak apa-apa sih. Isun manggil apa nih? Mas, Om, Bapak? Bebas aja sih. Maunya manggil apa? Kedengeran tadi Beb gitu coba. Nanti ada yang marah ya, Aisal. Mas Heru suaranya bagus banget sih, kayak anak band banget, ya ampun. Enggak sih, anak band mah sebenarnya bukan anak band juga sih. Terus Anak band yang kepaksa aja. Oh, dipaksa. Kepaksa jadi anak band gara-gara ini nih. Apa tuh? Apa namanya? Covid ini. Oh, gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Ya jadi menginspirasi dong pandeminya. Iya, makanya saya bikin band konsep akustikannya pakai namanya Covid Akustik 90. 90-nya kenapa 90? Karena lah saya ngeband lahir di tahun 90-an, maksudnya awal saya ngeband itu bawa lagu-lagu era tahun 90-an begitu. Oh, kayak nge-cover gitu. Awal saya dulu ngeband. Awalnya. Oh, pas Isun belum lahir itu ya. Udah. Itu tadi lagu siapa? Itu Mas? tuh lagu itu tuh saya bikin sendiri sih dulu tahun 2000 berapa ya? 2002 apa? Isun Gitu. belum lahir juga. Lu lahirnya Itu iya sih bener. berarti Mas Heru nyiptain lagu juga. Ada beberapa cuman belum saya beresin. Waktu ini lagu ini pernah. Cuman studio recording teman saya ini harddisknya pada kemana gitu segala macam jadi hilang. Serius? Beneran Serius? datanya hilang. Ya ampun, udah bikin lagi. sedih banget bikin sih. maningnya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa sih, jadi iya, baru itu bikin judulnya lagi. apa Mas? Itu judulnya Kini Kau Pergi. Jadi lagu itu tuh pas saya lagi bukan nongkrong ya. Duduk. Malam hujan gitu kan, jam 9 malaman hujan. Oh, pas lagu overthinking gitu ya. Bukan di Cirebon juga, waktu itu di Kuningan. Saya dapat inspirasinya tuh. Jadi inget almarhum bapak saya teh. Gitu. Enak juga nih kayaknya dibikin lagu gitu. Sempat dibikin sama anak Kuningan lagu itu Pati Garap. Kalau nyiptain lagu gitu tuh kita sambil megang gitar apa enggak sih Mas? Kayak lagi diem tuh nah gitu-gitu apa gimana? Yang penting jangan pegang botol minuman gitu tuh. Nanti maksudnya minuman ini iya, minuman air putih kan, Iya. air putih kan. Iya kan, Isun perjelas lagi gitu. Jadi gini, saya tuh masuk ke sini kenapa saya bawa gitar? Saya tuh ngeliat itu loh, tulisan itu. Apa tuh? Yang di belakang Mbak Eka itu. Yang mana? Banyak. Itu yang atas. Berbeda-beda Iya. saling melengkapi, berbeda-beda Iya. saling menghormati. Tuh. Kenapa tuh? Kita berada yang biru nih di tempat yang sama, berbeda-beda bersama-sama. Itu lagunya Iksan Skuter. Oh, disatuin itu sama itu ya? Berbeda-beda saling melengkapi. Keren itu pokoknya liriknya. Berbeda-beda saling menghormati. Keren Mas Iksan Skuter. Iya. Idola tak idola? Idola sih enggak sih, cuman ya
rada Menginspirasi. mengagumi lah, saya Oh, mengagumi mengagumi. karyanya beliau gitu. Keren karyanya. Emang sih keren banget. Iya. Ada lagu judulnya Bapak kan ya. Heeh. Nangis Itu nggak kalau denger lagu itu? kadang kalau Kadang. itu kan ini udah gemeter saya kalau mau lagu Bapak itu tuh. Aduh, kan bener kan? Ya udah nggak apa-apa sih nangis. Janganlah. Kan kan orang-orang nih belum pada tahu Mas Heru nangis kayak gimana nanti gitu. sering saya kalau manggung. Sering. Enggak, bukan nangis yang gimana. Gemeter Meneteskan air mata gitu. meneteskan juga. Cuman gemeter gimana gitu. Oh. Saya ngeles aja ya dari tadi ya. Hah? Iya, saya ngeles aja Iya, gitu. emang ya. kayak Enggak, bapak-bapak. Gitu. Kayak tukang bajai. Mas Heru nih Isun taunya seorang yang ada di balik layar. Iya. Seorang operator sound gitu kan. Iya. Seorang betul. musisi juga. Kamu anak dukun ya? Terus relawan juga. Iya. Emang maruk. Maruk ya. Iya, maruk ya. Mas ceritain sih awal karir jadi seorang jadi soundman gitu disebutnya ya? Apa ya? Saya ini tahun 2007 sih tepatnya mah. Cuman dulu ngeband. Oh, awalnya ngeband dulu. Awalnya Megang apa di dulu band? saya main gitar. Gitar. Ngeband sama anak-anak SMA. Dari SMP. Ya ngeband di SMP kan kayak gitu doang. Akhirnya ngeband sama teman-teman dari SMP yang luar gitu tuh. Ketemu sama pemain bass baru lagi. Sekarang yang ngajar di SMA 9 pemain bassnya itu. Terus ikut-ikut festival zaman segitu tahun 9 berapa itu 94 95 lah, 94 95 saya ngeband tuh. Itulah pokoknya zaman sekolah itu SMA ikut festival segala Terus sering macam. menang-menang gitu. Juara favorit doang waktu itu di Indramayu. Pokoknya Indramayu keren-keren. Vokalisnya keren di Indramayu, vokalis keren-keren. Saya dulu nggak nyanyi sih, lebih ke main gitar dan bukan penyanyi sebenarnya. 97 waktu zaman saya SMA tuh saya kenal teman dia tuh bapaknya tuh senior lebih sesepuh lah mungkin ya kalau itu pokoknya jago lah dia si bapaknya ini jago namanya Bapak almarhum Bapak No itu di sound system itu ya teknisi kawakan lah kalau untuk Cirebon. Saya belajar ke beliau tuh dulu tuh tahun 97. Sebelum saya tuh di tahun 80-90-an itu ada lagi namanya si Kang Aji Gautama Aji. Kang Aji hijrah ke Bandung dan Jakarta. Terus saya di situ dan nggak pernah ketemu, cuma Bapak No cerita dulu pernah punya kru juga gitu kan sama kayak Heru katanya gini-gini, suruh settingin alat segala macam sampai beres itu. 97 terus lulus sekolah 99 2000-an lanjut ngeband di kafe. Zaman dulu di kafe bayar 50.000. Buat dibagi-bagi semuanya. 50.000 dibagi orang 6. Kurang kan? Sangangewan. Iya, aduh. Udah latihan 9.000 dulu di alternatif studio 9.000. Gitu ada yang 10.000 di Cak Studio. Tapi alatnya bagus-bagus cuma 10.000 gitu. Nah. Terus ngeband segala macam karena awalnya sih bisa terjun ke sound system tuh karena gini. Saya tiap ngeband kan udah gitar nggak punya gitu kan, ampli juga nggak punya. Temen ngajakin di sound system, akhirnya saya belajar tuh, ampli ini begini, ampli merek ini begini, tuh pelajarin semua berbagai merek ampli, berbagai jenis gitar kayak. Berarti belajar otodidak gitu ya? Otodidak gitu, emang gitu. Cari tahu sendiri. Kayak gitar Fender gitu kan macem-macem tuh, ada Telecaster, ada Jaguar, ada segala macam gitar Fender itu. Yang bassnya pun sama, ada jazz bass, ada precision, ada Aeroden. Kita pelajarin karakternya begini, ampli-amplinya dari mulai PV, dari mulai Prince zaman dulu, Prince, PV, terus ada Fender, sampai sekarang Marshall, ada macam-macam lah, ada Ampex segala macam. Kita pelajarin semua ini karakter gini-gini, sampai ke karakter mixer macam-macam. Untuk pelajarin karakter mixer dari mulai mixer analog yang cuman sekian channel sampai beberapa puluh channel. Terus di tahun 2000-an sudah merambah ke digital ya, belajar ke mixer-mixer digital. Kayak ini nih, ini keren loh podcast mixernya digital ini. Ini keren. Emang Pak, ya wis. Mantap. Ya sudah saatnya ke digital karena kan lebih simpel kalau digital itu kan. Lebih gampang. Lebih simpel. Terus nggak perlu banyak prosesor kan, nggak perlu banyak segala macam. Di situ kan udah ada equalizer, udah ada segala macam di mixer digital itu. Belajar dari panggung ke panggung.
hajatan zaman dulu di atas truk tidurnya apa segala macam, sampai tidur di bawah panggung apa zaman dulu. Aslinya gitu Oh, saya di belakang layar. ikut Iya, juga. karena ngeband waktu itu gimana gitu kan. Terus cari duit juga kan di sound system ya, belajar dapat duit juga. Iya, sekalian. Akhirnya 2007 saya ketemu Sigit Wardana. 2006 kenal Sigit Wardana, kenal ngobrol apa segala macam. Pas itu ada event di Cirebon waktu itu, event anulah provider event di Cirebon. Saya bantu itu kan akustikannya akustikan waktu itu, dia masih belum bikin band barunya. Terus kenal, nah dia punya project katanya dia punya project band baru kan gitu. Saya ditawarin sama mantan adik iparnya itu. Akhirnya saya yang operatornya Sigit Wardana di tahun 2007. Berarti ke sana, ke Jakarta gitu Mas? Iya, bolak-balik. Berarti saya belajar tuh 97 ke 2007, 10 tahun saya belajar sound system, baru pegang operator. Baru Prosesnya terjun baru ya. terjun ngoperatorin gitu kan, 10 tahunan belajarnya. 2007 Sigit Wardana tuh sama bandnya tuh namanya Nuva. Saya ngoperatorin di Nuva. Nuva, beres Nuva tuh Sigit Wardananya solo, ada label rekaman yang narik dia jadi solo. Nuvanya bubar. Nuvanya tuh ganti Cassandra tuh gimana lagi? Meskipun ku jauh gitu ya, pokoknya itu lagunya gitu. Itu Cassandra, si Coki sama Ino saya bikin Cassandra. Saya tetap sama Sigit Wardana. Nah, terus 2009 ke 2010 saya masuk di Republik, ngekruin si Lavi pemain bassnya. Lavi sama ngoperatorin di Monitor, gantiin si Gober waktu itu. Di Republik setahun. Dulu pernah juga di Bandung sama Kang Diki. Kang Diki itu mantan drummernya 5 Minute zaman Sarung. Si Kang Diki bikin band namanya Play. Si Emi Tobing itu vokalisnya. Empri, terus apa lagi? Feby, pemain bassnya anak Cirebon dulu. Feby, diajakin Feby ke Bandung ngoperatorin bandnya Kang Diki itu Play di Bandung. Terus 2010, 2011 pernah ada band Jakarta juga, Hey Ho. 2012 terakhir ketemu Ridho Roma. Si manajernya Republik pindah ke Ridho Roma kan. Dia sama di belakang layarnya juga. Di manajemen artisnya waktu itu. Diajakin tuh tandemin dia, temenin buat acara di Lampung waktu itu. Di situ tandem ngedampingin si operatornya. Malah besok-besoknya malah saya yang dipanggil waktu sama Ridho Roma tuh. Adu harga segala macam. Jangan segitu kata si nego-negoan gitu ya. Itu, iya. Ada manajernya juga Mas? Dulu waktu di Jakarta. Namanya si Bang Odi White Pro. Dia sekarang masih di belakang layarnya Soneta. Itu jangan segitu lu, jangan mau gini. Wah, emang saya operator apaan? Mahal banget saya gitu. Saya nggak tahu kalau rate-nya Ridho ternyata mahal gitu kan. Lumayan lah dibanding zaman saya dulu di Republik segala macam. Berlipat-lipatnya Republik rate-nya tuh, harganya. Akhirnya terus deal tuh, saya minta angka sekian kata saya tuh. Ya saya sebutinnya 2,5 juta. Deal tuh. Buset deh, sekali ngoper saya 2,5 juta. Padahal dalam hati saya, aduh dulu kalau 3,5 pasti mau nih gitu. Menyesal tapi ya udahlah, segala macam. Lama gitu Mas itu. 2012 sampai 2016 kalau nggak salah. 2012 2016. 4 tahun. Sekitar 4 tahunan. Nah, pada saat awal-awal itu di tahun-tahun awal itu saya kayak kurang nih, maksudnya kurang tuh saya butuh tandem satu lagi nih, operator gitu kan. Karena kalau gitu tuh nggak bisa sendiri Mas? Nggak bisa sendiri karena mixernya 2. Di Monitor dan di FOH. FOH itu yang di depan, mixer yang di depan, front on host. Nah, saya kadang di FOH, saya kadang di Monitor. Akhirnya saya ngajak temen tuh, namanya Nendi Rosandi Burhan. Dia dulu di Global TV. Dia pernah ikut sound rental gede juga di Bandung. Nah, dia pegang broadcastnya buat Global TV. Akhirnya saya ajakin, mau nggak lu temenin saya gitu di Ridho Roma. Oh siap, saya tanyain lu mau budgetnya berapa gitu. Saya ngomong Sunda, mana rek dibayar sabaraha kayak gitu. Si Tio tuh. Namanya Nendi, dipanggilnya Tio. Gitu. Standar we Kang ya kata dia tuh. Namanya kenapa sih Mas? Namanya Nendi jadinya Tio. Dia ngefan ke Tio Nugros waktu itu, makanya beneran asli. Standar we Kang ya kata dia tuh. Mun di Monitornya gope kata dia tuh. Mun di FOH-nya 7,5. Oh nya enggak saya gitu. Tapi orang mau asupkeun maneh di angka sakitu.
minimal ente 1 juta saya gituin. Maunya enggak telangkung kata dia teh, bebas kumaha di dinya we Kang. Do ada nih teman gua 1 juta tuh gitu, pegang monitor. Wah seneng lah itu. Terus sampai 2016 saya pokoknya sekitar 2015, 15-an apa ya? 15 atau 16 saya lupa. Oh, Mas kalau kayak gitu berarti nggak ada kontraknya tah? Nggak ada. Hmm. Sama terakhir gue lihat kalau yang di Cirebonnya gitu kan, saya pernah dulu di second civil saya pernah band Cirebonnya second civil. Kan Isin ada mau second Oh civil. gitu. Iya. Gimana lagunya tuh? Hah? Gimana lagunya? Biarkanlah aku dan bilang. Oh pernah juga. Darimu. Iya. Maka izinkanlah diriku. Coba itu second civil pernah si Ardi zaman itu. Ardi, Fani. Isin kan ketua fans clubnya tahu Mas. Ya Allah. Kamu bener sih ya Allah. Iya 2009 kan dibentuk tuh 31 Mei 2009. Isun yang ininya yang dipilih sama anak second civil buat. Tapi saya nggak pernah jauh sih second civil, cuma Cirebon, Kuningan ya Cirebon aja lah kalau. Ciayu Mojo Kuning aja. Cirebon aja. Ya kalau ngelihat rate mah jauh banget lah. Karena kan budgetnya juga kan mereka segitu. Iya. Kalau saya nggak harus sekian, enggak kalau saya gitu. Malah banyak yang bilang wah Heru nih mahal soalnya apa segala macam. Ira duit pira sih katanya gitu. Sekarang ada duit berapa gitu. Nih kalau mau terang-terangan nih saya bayar kru sound sekian, ini sekian gitu. Udah itu second civil, Cirebon tuh second civil. Terus pernah ada Prabu. Prabu Prabu tahu. saya pernah Prabu tuh lagunya gini. Kelalen Prabu lagunya. Sama. Apa enggak? Dia enggak tahu kayaknya. Iya benar. Nah, itulah Prabu itu. Prabu pernah terus apalagi ya Cirebon tuh Prabu. Berarti kalau ini sih, kalau misalnya megang misalnya di band A kayak gitu, terus megang juga di band B kayak gitu nggak apa-apa Mas kayak muter gitu. Lah, mana yang booking duluan aja? Saya kan cowok panggilan. Oh iya, cowok order. Siska membuatku bertambah dewasa. Nah, itu pernah sama siapa namanya bandnya? Siapa sih Mas? Lupa Isun. Manusia. Apa yo? Rumput Laut. Sama Rumput Laut pernah. Zaman Raffi masih di Rumput Laut, belum masuk ke DA dulu. Ada manajernya dulu si Arin. Ya masih belajaran dulu. Arin, zaman Avan juga masih di situ kan. Kalau Avan kan baru kemarin lepas dari Rumput Laut. Di Rumput Laut pernah. Berarti band-band Cirebon kayak hampir. Terakhir sama Another Project. Band reggae Another Project. Sama Red Wine dulu pernah sekali-kali. Another Project sama pernah juga sama diajakin sama si Apip and Friend waktu itu si Imaniarnya minta dibantuin pas acara Cirebon Festival itu. Minta dibantuin di panggungnya kurang sedep katanya gitu. Wih masa sih padahal kan sound mantap yang di Bima. BAT bukan. Di Bima. Oh di Bima. Cives dulu. Oh iya yang ada itu. Payung Teduh. Oh iya dah. Iya bukan sih? Kalau nggak salah. Iya kan. Itulah pokoknya itu. Di situ band-band ya banyak juga sih band-band Cirebon itu. Nah, manggung terakhir tuh maksudnya jadi kru ngoperatorin band terakhir tuh di acara situ di Subang waktu itu acara reggae sama Another Project di bulan Februari 2020 kemarin ya. Terus Maret mau ada job sama gue lihat. Wah, nggak jadi. Gue lihat makanya berkarya terus enak kan anak gue lihat. Si Ari, si Ginanjar. Gue lihat tuh lagunya gimana sih? Lupa itu. Gue lihat tuh. Ku tahu oh ya. Nggak apa liriknya ya. Itu lagunya gue lihat itu dulu. Asik. Jadi pas pandemi ini ya udah deh keren gitu ya. Nggak ada job. Ya, alhamdulillah. Sampai akhirnya bikin band akustikan. Dulu sebelum itu memang pernah akustikan. Kan libur tuh udah hibernasi tuh ya, ngeband-bandnya. Betul, emang sebelum Covid saya udah persiapan, saya beli gitar akustik, saya beli emang niat. Saya beli speaker kecil gitu kan. Speaker kecil bisa nyolok ke sini ke gitar sama
bisa buat mic juga gitu kan. Ya alhamdulillah kepake gitu tuh. Sebelum COVID saya udah beli itu. COVID Kustik. COVID Kustik. Gara-gara ini COVID-19 jadinya dinamainnya COVID Kustik. Jadi COVID Charlie Oscar Victor Hotel Indian Tango Sierra Covhit. Oh tulisannya Covhit. Iya, Covhit Kustik. Berberapa orang tuh? Awalnya saya sendiri sih. Saya sendiri. Mandiri banget sih Mas Ira Mas. Terus punya kru 2 nih. Punya kru 2. Satu si Rijal, satu Boski. Terus bebas gimana tuh akustikannya? Udah bikin lagu juga? Ada sih waktu itu lagu lama gitu. Sama temen enggak. Jadi ada teman di Cirebon tuh. Ini lagunya keren nih kayaknya kalau diberesin. Akhirnya beresin, bikin. Udah direkam belum dirilis tapi tinggal nunggu aja, nunggu duitnya maksudnya buat ngerilisnya. Satu lagu doang sama si Kesol. Pakai duit ya Mas ya? Pakai duit. Enggak pakai duit bahaya. Udah gitu akustik jalan. Terakhir manggung kemarin saya alhamdulillah. Manggung di mana? Kemarin tanggal 11. Ya, kemarin 11 Februari. Iya kemarin. Jadi awalnya di Kuningan, di Bandung Rasa, ternyata nggak dapet izin. Hamin 2 tuh akhirnya pindah ke rumah hajat di sini di Sumber. Kebetulan saya kan sering main di Kiki Cafe Kuningan, sering ngakustikan segala macem. Yang punyanya nih si Bu Hajinya tuh sama anaknya tuh sama Pak Hajinya respect kan gitu kan, termasuk anaknya nih yang nikah tuh. Ya wis minta sekalian. Ya alhamdulillah sepaket kemarin sound sama sekalian ya. Sepaket bener. Sepaket sound sama ininya. Kalau mau tahu harga, mana sih kamera ini ya? Iya. Kalau mau tahu harga apa DM di bawah ini. Ini manajer saya nih. Enggak gitu. Itu ke dia. Nah, itu. Manajernya COVID Kustik. Gini. Kan dulu kan pernah pegang Second Civil. Kan fans club aja gitu. Ya tapi kan ngerti lah rulesnya gitu kan. Manajernya rempong kayak sih, asik tuh. Emang belum ada manajernya? Enggak pakai saya. Emang belum ada manajernya? Cocok enggak, Cal? Cocok enggak salah? Rempong sih salah. Berisik ya? Iya. Alhamdulillah bener kemarin tuh. Aduh itu. Berarti sound juga terus perform juga? Iya, Hamin 2 tuh pindah di Sumber dari Bandung Rasa tuh karena nggak dapet izin pindah. Wah ya wis udah kayak Sangkuriang ya, vendor-vendor yang lain tuh. Gede tukang itu tenda, ya? tukang rias segala, tukang tenda apa segala dekor. Makanya dekornya kan wah edan keren. Kayak Sangkuriang beneran. Berapa hari doang ya? 2 hari doang ya. Hamin 2 pindah pasang tenda segala macam, Hamin 1 panggung apa semua langsung jadi. Pagi-pagi tuh jreng udah jadi kan. Yang punya hajat bingung kan gitu. Keren vendornya. Jinnya mana nih? Jinnya mana nih? Saya aja udah siap-siap dari sore masang sound tuh. Masang sound akhirnya malam. Ya yang jelas mah COVID Kustik masih tetap jalan. Kalau itu manggung terakhir kemarin plus sound systemnya juga. Ini loh namanya Sound Heru. Yang keren di belakangnya tuh. Kelihatan ya? Ya nggak kelihatan, dibacain aja coba. Nggak kelihatan apa kulnya doang. Kuli event. Iya. Nggak penting juga ya. Kuli event. Nyebutnya kuli event dah. Enggak juga sih. Enggak penting sih ya. Ya emang hidup kita kan nggak faedah Mas, unfaedah. Unfaedah sih. Iya. Tapi mudah-mudahan sih faedah lah, jangan lah, harus berfaedah lah. Ya tapi ada unfaedahnya juga nggak apa-apa sih, seimbang. Sukses Mas Heru, makasih udah sharing di sini. Sama-sama, terima kasih. Ya semoga sukses kedepannya buat band COVID Kustik itu kan sebutnya jadi susah nyebutinnya. COVID aja. Terus kan COVID kan. COVID Kustik. COVID Kustik, iya. Cover hit akustik. COVID itu cover hit. Cover hit akustik. Ntar kalau ada event-event terus ngundang COVID Kustik, ini ya harga temannya. Nggak apa-apa harga teman gitu kan. Tapi asal ridersnya dipenuhin lah gitu deh. Riders kita simpel kok. Simpel-simpel. Beneran. Yang penting beras. Satu karung. Kok beras sih? Mie instan. Udah kayak ini sih. Gitu, buat ini korban banjir. Ya. Korban. Sembako. Sukses Mas Heru. Siap. Sama-sama hatur nuhun, terima kasih. Nanti kita nyanyi habis ini ya. Mau lagu apa? Dangdutan. Ya nanti. Nanti ya aja. Nanti lah direkam lah. Dimasukin juga lah ke YouTube-nya Fatek. Kita maksa. Sip.
Sukses ke depannya. Terima kasih. Ya. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini, kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nonton sampai habis. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu.